Masya Allah, tabarakallah. Aku ya ayah kami, dia ulama kami, yang mengajar sholat kami, mengajar kami beribadah, maka dia sudah mencapai. Nanti habis Idul Fitri dibuka pertemuan pertama dengan halal bihalal. Wirid Yasin bapak-bapak masih ada? Lanjutkan Pak. Tahlil masih ada? Teruskan Pak. Acara Maulid Nabi Isra Mi'raj Nuzul Quran halal bihalal menyambut tahun baru Hijrah hari besar Islam masih ada? Lanjutkan Pak. Ibu-ibu hadir. Bang, aku mau pengajian ya. Apa kita? Abang tak ikut? Aku masih ada majelis gaptek sebentar. Mudah-mudahan suaminya dapat hidayah. Amin. Begitu saya bilang mudah-mudahan suaminya dapat hidayah, lalu kemudian semua bapak-bapak bilang amin. Ada satu yang bilang tak amin. Diam aja dia. Pas ditanya, abang kamu tak bilang amin? Nama istriku Siti Hidayah. Aku udah dapat Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz ini sebetulnya tiba-tiba jadi ustadz atau dari awal hidup ustadz memang sudah disetting jadi ustadz? Saya awal sekolah dekat rumah, sebelah kanan sekolah Arab. Kami di kampung menyebutnya sekolah Arab. Sekarang orang menyebutnya madrasah ibtidaiyah. Sebelah kanan sekolah Arab, madrasah ibtidaiyah, sebelah kiri SD. Mak saya membawa saya masuk SD karena kepala sekolahnya kakak dia. Sampai di SD, apa kata kepala sekolah? Pegang telinga kiri, pakai tangan kanan. Tak sampai, tak diterima. Akhirnya masuk ke madrasah. Jadi begitu skenario Allah supaya saya belajar di madrasah. Jadi saya tamat madrasah. Tamat dari madrasah, masuk ke SMP, madrasah sanawiyah. Masuk ke SMA, madrasah aliyah, pondok pesantren. Habis itu kuliah Al-Azhar Mesir, sekolah agama. Habis itu pergi ke Maroko, S2, Darul Hadis, sekolah agama. Selesai itu pergi ke Sudan, juga sekolah agama. Namanya Universitas Omdurman Islamic University. Habis itu dapat profesor di Brunei, sekolah agama juga. Namanya Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Sebetulnya saya mau menceritakan saya sekolah luar negeri semua. Sombong kali Ustaz Somad itu. Bukan sombong sama orang desa Teluk. Ini keluarga saya semuanya. Mau ngasih tahu sama yang ngejek-ngejek di internet itu, kita bukan kaleng susu, kita kaleng rengginang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut anak tak makan karena sekolah agama. Aku tak maulah anakku sekolah agama nanti kurus tak makan macam Ustaz Somad. Aku nih kurus bukan tak makan, memang tak selera makan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk akalkah Ustaz Somad tak makan? Tak mungkin. Di mana diundang pasti dikasih makan. Baru hari ini tadilah tak ada makan siang. Kalau tempat-tempat lain pasti ada makanan. Banyak kue kotak, banyak minuman. Jamaah ini sayang sama saya, betul? Ustaz Somad, kami prihatin menengok Ustaz kurus. Saya nih dokter Pak Ustaz, saya kasih Ustaz resep biar gemuk. Apa tuh Pak Dokter? Ustaz mesti minum SKM. Apa itu Pak Dokter? Susu kental manis. Berapa kali Pak Dokter? Pagi sekali, siang sekali, malam sekali, macam makan obat. Akhirnya saya belilah 90 saset. Diminum selama sebulan. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Setelah sebulan timbang tak bertambah. Pak Dokter, udah ku minum 90 saset. Pagi, siang, malam. Kenapa tak bertambah? Kalau begitu Pak Ustadz, terima ajalah. Itu udah takdir dari Allah. Jangan takut anak sekolah agama. Saya sekolah agama, tidak terlalu kaya, tapi tak pula susah sampai tak makan. Tidak pula sampai tak nikah gara-gara tak sekolah agama. Ini banyak orang takut, nanti kalau kau sekolah agama siapa yang mau minang? Nanti kau jadi lajang tua. Saya sekolah agama,
Tapi rasanya walaupun udah tua macam ini, kalau minang masih ada yang nerima lagi. Tolong nanti yang kalimat ini waktu mau diupload dipotong. Takutnya sampai ke rumah bahaya. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang sekarang kalau datang meminang anaknya SH, terima. Kalau datang meminang insinyur, terima. Kalau datang yang meminang SE, terima. Tapi kalau datang yang meminang SAG, takut dia anaknya tak makan. Tahu apa titel SAG? Sarjana alam gaib. Nanti anakku makan apa, kata dia. Tak tahu dia bahwa yang memberi dia makan itu adalah yang maha gaib. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bisa menengok roh. Roh itu gaib. Ada yang bisa menengok malaikat. Malaikat itu gaib. Ada yang bisa menengok surga dan neraka. Gaib. Jangan sepelekan yang gaib-gaib. Karena pada saatnya kau yang nyata pun akan berpindah ke alam. Hati-hati, waspadalah. Ini yang pertama, hormati ulama, muliakan ulama. Berikan kesempatan anak-anak kita menjadi para alim ulama. Anak ibu berapa? 5 Pak Ustadz. Yang satu mau jadi sarjana ekonomi, mantap, biar maju kampung kita. Yang satu mau jadi sarjana pertanian, mantap, biar dibangunnya kelapa sawit, pabrik-pabriknya sekalian. Yang ketiga mau jadi dokter Pak Ustadz, hebat, biar supaya jangan ada lagi bersalin ke dukun. Yang keempat ini mau jadi sarjana peternakan Pak Ustadz, bagus supaya dia ternak ikan ekspor impor ke Jepang. Yang kelima ini kuakapkan untuk agama Allah supaya dia bisa menolong agama Allah, bagus. Lalu yang menolong dia berapa? Abangnya keempat-empat ini menolong dia mendirikan pondok pesantren, mantap. Begitu cara kita berpikir. Mustahil abangnya ini membiarkan adiknya. Yang satu mengirimkan ikan. Dek, kau punya pesantren, abang kirim ikan. Berapa ekor bang? 3 kontainer. Kami menggulainya perlu kelapa. Kebun kelapaku luas, kau tinggal ambil saja. Lalu kemudian ini ada santri yang sakit. Tenang, ku kirimkan dokter. Perlu khitan masal, kami kirimkan. Banyak yang mau dikhitan, kita pakai mesin potong rumput. Kita bayang bapak itu cuma mau khitan pakai potong rumput. Tak sama panjangnya. Tapi yang dimuliakan, tak saya bayangkan nanti. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau ulamanya hidup, kalau ulamanya mengajar, kalau ilmunya diamalkan, maka akan lahir yang kedua. Inilah dia orang yang bisa menunjuk dan langsung jadi. Dirikan sekolah, berdiri sekolah. Aspal jalan, jadi jalan. Dirikan masjid, jadi masjid. Siapakah yang punya telunjuk? Adlul umara, pemimpin yang adil. Alhamdulillah, acara ini bisa terselenggara karena ada pemimpin yang adil. Pak Kades, pemimpin yang adil, insya Allah. Dari mana Ustaz tahu Pak Kades itu adil? Adil dia disebutnya nama saya yang 2 meter. Dia tak mau korupsi memotong nama. Pak Bupati tak bisa datang, tapi beliau adil, dikirimnya asisten untuk berjumpa dengan kita semua. Dia mau tahu dengan kita. Padahal apalah peduli dia. Abdul Somad bukan pejabat, Abdul Somad bukan orang hebat, beratnya pun tak sampai 60 kilo. Abdul Somad manusia biasa saja. Tapi karena mereka ada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita doakan supaya negeri ini aman dan damai. Minal aidin wal faizin, selamat lahir. Itu kan lagu itu luar biasa itu. Minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali kepada fitrah. Aidin, fitrah, suci, bersih, sebagaimana lahir dari rahim ibu. Minal aidin wal faizin, menang melawan hawa nafsu. Maafkan lahir dan batin. Ada dosa zohir, ada dosa batin. Mana contoh dosa zohir? Minjam rantang gak pulang-pulang, minjam piring tak balik-balik, itu dosa zohir. Mengganggu laki orang namanya pelakor, mengganggu bini orang namanya pebinor. Nikah pula pelakor sama pebinor, itu namanya dosa zohir, kelihatan. Tapi ada namanya zohir dan batin. Apa itu dosa batin?
nyantet orang, tetangga rumah baru naik asam urat, tetangga mobil baru naik diabetes meletus, pergi ke dukun, ambil kukunya, ambil rambutnya, ambil ludahnya, santet. Akhirnya dukun itu pun mengambil bunga, diputarnya, mencret kawan di rumah. Dosa batin, maafkan zahir dan batin. Maka ini semua desa, kampung, halaman akan damai kalau mendapatkan pemimpin yang amanah. Menjadi pemimpin itu tidak lama, paling lama 2 periode, betul? Itu pun kalau tak ditangkap KPK. Menjadi pemimpin itu tak lama, kalaupun bertambah karena dipilih orang, tapi hisabnya di akhirat amat sangat lama. Maka kalau menjadi pemimpin, menolong agama, alhamdulillah. Tapi kalau menyia-nyiakan agama, na'udzubillah. Yang tak tahu kita kasih tahu, yang tak mau tahu, ingat, semua akan mati menghadap Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Mudah-mudahan di antara anak-anak muda yang hadir ini nanti ada yang akan menjadi gubernur Jambi, ada yang akan menjadi Kapolda, ada yang akan menjadi Danrem, ada yang akan menjadi Kades, ada yang akan menjadi RT. Makin lama makin kecil dong. Pas saya bilang dulu, amin. Pas bilangnya Kades, amin. Ada yang jadi RT. Padahal itu semua adalah ujung pimpinan sampai ke kampung, ke desa. Kalau mereka baik, RT-nya baik, RW-nya baik, kadusnya baik, kadesnya baik, lurahnya baik, camatnya baik, bupatinya baik, wali kotanya baik, gubernurnya baik, maka negeri akan menjadi baik. Betul? Tolong agama Allah ketika jabatan kekuasaan, pena di ujung jari, dengan tanda tanganmu bisa kau buat desa ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak dibenarkan menjual minuman keras. Ustadz berceramah, jangan jual khamar, jangan jual minuman keras. Orang tak peduli. Tapi kalau RT, RW, Kades, Kadus, Lurah sepakat, dibuat aturan, tidak boleh menjual minuman keras, tidak boleh membonceng yang tidak mahram, tidak boleh keluar rumah jam 10 malam, tidak boleh pacaran, dikhawatirkan married by accident. Jangan keluar bonceng-bonceng, nanti masuk angin gembung sebelum nikah. Ustadz Somad ini kalau ceramah ini kata-katanya tak sopan. Yang saya sampaikan ini betul apa batil? Apa salahnya? Tapi kita negeri Melayu orangnya sopan dan santun Pak Ustadz. Oke, kalau gitu saya sampaikan lemah lembut. Jangan sampai married by accident, bonceng-boncengan masuk angin perut gembung. Mestinya hari itu adalah hari yang paling sakral, paling mulia. Seorang bapak akan memegang tangan calon menantunya. Abdurrahman. Ya bapak, saya kalau diminta jadi saksi nikah, Ustadz Somad bisa nanti jadi saksi nikah anak saya? Saya tanya dulu, nama calon menantu bapak itu siapa? Abdurrahman. Jangan aku saksinya. Kenapa? Takut nanti Pak Kuah salah sebut. Aku nikahkan Abdul Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan aturan Pak Kades, dengan aturan Pak Camat, dengan aturan Pak Bupati, selamat kampung kita ini dari narkoba. Saya sore tadi ceramah di lapas narkoba kelas 2B. Penghuni narkoba, penghuni lapas 881 orang, semuanya terjerat narkoba. Datang ibu-ibu berjumpa dengan saya, Ustadz Somad, tolong doa Pak Ustadz. Doa apa Bu? Doa makan aku tahu, doa tidur tahu, doa masuk WC tahu, doa narkoba Pak Ustadz. Kalau doa narkoba aku mesti nengok handphone dulu. Bentar ya Bu, nengok doa narkoba. Bentar ya, sabar sebentar aja. Nah, dah dapat dah.
Nah, ini doa narkoba 0813 11 44 2193 0813 11 44 2193. Sekali lagi 0813 11 44 2193, nomor BNN Badan Narkotika Nasional. Yang malam ini tak mencatat, tak apa-apa, tapi nanti sampai masanya akan dicarinya ceramah saya di Desa Teluk. Nomor yang kemarin dikasih Ustaz Somad itu ada kau simpan? Tak ada. Kau ada mencatat? Aku lupa. Kau kenapa tak kau catat? Aku segan. Gimana kita cari ceramahnya kemarin? Jangan takut, karena ceramah ini diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nanti tonton saja di menit yang ke-45, nanti dengar. Catat nomor, langsung ditelepon. Assalamualaikum BNN. Iya, kami dapat dari nomor Ustadz Abdul Somad yang ceramah kemarin. Iya, bisa tangkap anak kami? Udah tak tertolong lagi. Tidak ada yang bisa menolong. Pak Kades tak sanggup menolong. Pak Camat sudah angkat tangan. Ustadz apalagi, karena dia tak menghormati siapapun. Orang tua tak dianggapnya. Kabel-kabel di kepalanya sudah putus. Emaknya masak nasi goreng tak masak-masak, pas ditengok rupanya tabung gas sudah dijualnya. Bapaknya mau pergi menakik gotah, mau motong karet, bingung mana sepeda motor, rupanya udah dijualnya. Semua dijualnya. Tiba-tiba datang debit kolektor untuk mengambil rumah. Kenapa kalian ambil rumah? Karena surat rumah ini malam-malam udah digadaikannya. Demi mendapatkan narkoba, dia tak lagi bisa membedakan mana bini orang, mana bini dia, mana anak orang, mana anak dia. Rata saja dunia ini sudah dianggapnya. Oleh sebab itu, yang bisa menyelamatkan adalah pemimpin. Kalau pemimpin aturannya ketat, pemimpin aturannya kuat, maka insya Allah terselamatkan anak bangsa ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemimpin yang adil dan amanah. Yang ketiga adalah inilah dia letaknya cincin. Anak-anak muda selalu berhias. Yang perempuan memperhatikan kebaikan bentuk fisik tubuhnya. Yang laki-laki ganteng, harum, semerbak luar biasa. Yang perempuan cantik jelita, alisnya bak semut beriring, pipinya bak pauh dilayang, rambutnya bak mayang terurai, bibirnya bak delima mereka, harum semerbak kalau dia lewat di depan masjid sampai imam lupa ayat berapa. Begitulah anak-anak muda ini. Tapi yang punya anak muda juga resikonya luar biasa. Mau disuruh dia pakai jilbab panjang, takut tak laku. Banyak ibu-ibu mengatakan, kau tak usahlah pakai jilbab panjang, macam nenek-nenek ku tengok. Tapi aku udah ngaji mak, kata Ustaz Somad jilbab mesti panjang, rambut tak boleh nampak. Nampakkan aja sikit-sikit. Jilbab apa namanya mak kalau rambutnya nampak? Itu namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Tapi kata Ustaz Somad berdosa mak, dosanya biar mak yang nanggung. Daripada kau tak laku. Rusak akidah anak gara-gara bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua. Padahal jodoh adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah datang masanya, walaupun jodohmu itu di dalam gua, dia akan keluar menemui engkau. Maka ini adalah janji Allah. Kalau janji Allah, innaka la tukhliful. Itulah gunanya 5 kali sehari selesai azan kita katakan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful. Sementara belum menikah, laki-laki di sebelah kanan, perempuan di sebelah kiri. Ketika menghadap kemari, laki-lakinya menghadap kemari, maka kirinya ke kanan, kanannya ke kiri. Mereka tak bertemu, ditutup dengan kain tirai. Mereka tak memandang, anak lajang di sini, anak gadis di sini. Kalaupun melirik-lirik sedikit aja. Disambut sama yang sini.
Sampai masanya kalian akan dipertemukan dalam majelis yang baik insya Allah. Ibu-ibu yang punya anak gadis, jaga anak gadisnya ya Bu. Bapak-bapak yang punya anak lajang, jaga anak lajangnya Pak. Kalau dia macam-macam, katakan anak gadis itu adikmu nak, adikmu perempuan, kakakmu perempuan, emakmu perempuan, nenekmu perempuan, makcikmu perempuan. Bagaimana kalau adikmu, kakakmu, saudarimu disepelekan orang? Jangan kita ajarkan yang tidak-tidak. Ini nak, mau kau ajarkan ilmu pelet? Kita sudah menjerumuskan mereka. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Boleh saya bawa anak Pak Haji nanti malam pulang jam 11? Subuh pun tidak apa-apa. La yadkhulul jannata dayyus. Tak masuk surga dayyus. Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak bapak tadi ku tengok dibonceng orang, biar aja. Tapi dosa Pak, anak orang lain pun gitu juga. Kalau tak kita biarkan nanti bahaya. Inilah yang akan menjadi ancaman. Walaupun puasanya penuh, walaupun sholatnya penuh, tarawihnya penuh, tapi kalau dia tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang ke masjid. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang khatam Quran. Wala tanhauna 'anil munkar. Jangan sampai anak muda terjerumus pada perbuatan mungkar. Kalau kamu diam menengok anak gadismu, kalau kau diam menengok anak lajangmu, la yab'atsallahu 'alaikum iqaban. Allah akan mengirimkan hukuman. Ketika hukuman itu datang, kalian berdoa pagi, petang, siang dan malam, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah. Bukan karena kamu tak sholat, bukan karena kamu tak puasa, tak dikabulkan Allah, karena tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya ingat dulu, adik saya punya anak perempuan, keponakan saya, emak saya waktu itu masih hidup, umurnya 70 tahun. Kalau datang saya pulang mengajar, bunyi klakson, ten ten ten, pontang panting keponakan saya SD mencari kain sarung. Mana kain sarung? Mana kain sarung? Mana jilbab? Mana jilbab? Puak balik, puak balik. Ketakutan. Mau salaman pun dia takut. Aku ini bukan orang lain. Ayah kau adik aku ini mahram. Saking kan ketatnya almarhumah ini kepada cucu-cucu. Saya pun juga mengajarkan demikian. Jangan datang ke rumah kalau pakai celana jeans, kalau pakai baju hantu. Jangan datang ke rumahku kalau pakai celana sempit. Lebih baik kalian benci dengan aku di dunia daripada di akhirat aku akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu berawal dari lucu. Nampaknya anak ini kalau pakai celana sempit lucu, pandai joget-joget lucu. Berawal dari lucu, lama-lama terbiasa. Allah bisa karena biasa. Tapi kalau kita didik dengan pendidikan, jilbabnya panjang, bajunya panjang, celananya panjang, celana yang kecil-kecil dibuang. Kalau ada anak kecil yang mau masih memakainya, kasih. Tapi kalau sampailah pakaian yang kecil dulu dipakainya, anak umur 18 tahun dipakaikanlah pula celana umur 8 tahun. Apa jadinya? Itu yang terjadi sekarang. Macam-macam sudah perbuatan dalam dunia ini. Kalau tidak ada ketegasan dari orang tua, maka hancurlah. Dunia belum lagi kiamat, tapi isinya sudah kiamat. Kira-kira yang saya katakan ini betul apa batil? Mengapa Ustaz Somad selesai itu menanya supaya dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi itu kalau dia sudah menyampaikan, dia tanya, "Sudahkah aku sampaikan?" Kata sahabat, "Sudah ya Rasulullah." Maka sahabat pun bersaksi di hadapan Allah. Begitu juga malam ini. Ustaz ceramah bukan hanya menyenangkan hati jamaah saja. Jangan menyinggung hati jamaah. Nanti kalau jamaah tersinggung, Ustaz tak diundangnya lagi. Saya menyampaikan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Masalah jamaah tak suka, tak saya pedulikan. Makanya jarang saya diundang di kantor-kantor. Ustaz Somad, nanti kalau ceramah di kantor, tolong jangan singgung masalah jilbab, karena ini masalah yang amat sangat mengerikan Pak Ustaz. Oke, begitu sampai, itu yang pertama saya bahas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka ini kewajiban kita bersama. Kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang paling baik. Kamu umat paling baik bukan karena puasamu hebat. Kamu umat paling baik bukan karena hajimu bolak-balik ke Makkah. Kamu umat yang paling baik bukan karena prestasi-prestasi yang lain, tapi kamu umat yang paling baik. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil mungkar, melarang orang dari perbuatan mungkar. Selama tausiah ini Ustaz Somad ada melarang perbuatan mungkar? Diam tanda bingung atau diam tanda paham? Selama tausiah ini ada Abdul Somad melarang dari perbuatan mungkar? Alhamdulillah, lisan Abdul Somad akan dituntut ditanya di akhirat. Orang sudah berkumpul ramai-ramai, malam-malam panitia mengumpulkan jamaah, dipasang lampu terang benderang. Apakah kau hanya mengajak orang ketawa Abdul Somad? Sudahkah kau sampaikan ini haram, ini batil, ini tak betul? Sekarang kutanya jamaah, sudahkah disampaikan Abdul Somad yang haram, yang halal, yang baik, yang tak baik, yang batil, yang betul? Selamat saya di akhirat. Andai mati saya malam ini, selesai, kuburkan, jangan tahan lama-lama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adlul umara, pemimpin yang adil. Ilmul ulama, ilmunya para ulama sudah. Anak-anak muda, syabab, syubban, anak muda juga sudah dibahas. Apalagi yang belum? Ada satu lagi, mereka yang amat sangat senang dengan pujian. Bagaimana tadi gulai buka puasa? Padahal asinnya minta ampun. Siapa mereka? Inilah ibu-ibu kita yang suka dapat jempol 3 kali lipat. Betul tak Bu? Tengok mengaku mereka. Bapak pulang, bawakan kain batik dari Jambi, lalu kemudian Bapak beri ke mereka. Mereka pun akan mengatakan terima kasih. Dibalasnya pula, begitu mereka pulang dari Yogyakarta sampai ke Desa Teluk, dibawa mereka lah kain batik dari Jogja. Bapak pun menengoknya, Masya Allah, gimana batik ini bang? Mantap. Dalam hati Bapak berserak-serak di kampung ini. Menyenangkan hati mereka. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Perempuan itu senang dipanggil dengan sebutan yang baik-baik, yang lemah lembut. Makanya Nabi tak pernah menanggil Aisyah itu dengan namanya. Hei Aisyah, tak pernah. Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerah-merahan. Jadi Pak Ustadz yang Humaira itu artinya boleh kita pakai? Boleh. Boleh saya panggil bini saya Humaira? Boleh. Tapi dia hitam Pak Ustadz, tak apa-apa. Menyenangkan hati dia. Nah besok pagi panggil lah, ya Humaira, mana bukaan abang? Abangnya ngejek aja gitu. Jangan terlalu jujur. Ini bapak ini terlalu jujur, panggil ya Hajar Aswad. Mentang-mentang dia hitam. Hitam-hitam si tapuk manggis. Walaupun hitam ku pandang manis. So sweet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, An-Nisa Imadul Bilad. Perempuan ini tiang desa kita, tiang negara kita, tiang negeri kita. Kalau bangunan itu tiangnya lapuk, maka alamat bangunan akan tumbang. Bapak pondasinya kuat, tapi kalau tiangnya batang pisang, tahannya cuma sampai sore. Tapi kalau tiangnya kayu, tahannya 100 tahun. Tapi kalau tiangnya beton, insya Allah sampai hari kiamat tak akan tumbang. Ini yang ada di hadapan saya ini adalah tiang-tiang beton semua. Makanya agak-agak besar sedikit karena beton. Mereka inilah yang akan menjadi al-madrasatul ula, pendidikan yang pertama, sekolah yang pertama sebelum S1, sebelum SMA, sebelum SMP, sebelum SD, sebelum TK, sebelum PAUD. Sekolah yang pertama adalah ibu. Kalau ibunya baik, insya Allah anaknya baik. Kenapa anak-anak bisa hadir pengajian malam ini? Anak-anak. Abdul Somad tadi memulai ceramah jam 9:30, sekarang sudah jam 10:30. Bisa pula 1 jam anak-anak tekun mendengarkan ceramah, kameranya hidup. Anak-anak,
Anak-anak di depan. Bisa tahan anak-anak mendengar ceramah 1 jam. Pastilah emaknya dulu waktu mengandungnya banyak bersolawat. Allah Akbar. Coba kalau anak yang emaknya tak bersolawat, udah dari tadi cabut dah. Sudah mengandung bersolawat ya. Sallallahu ala Muhammad. Emaknya tenang, bapaknya tenang, anaknya tenang, maka dia pun tenang. Tapi kalau dinyanyikannya keong racun, nyanyikannya kucing garong, nyanyikannya pula selimut tetangga, habis dunia ini. Betul apa salah? Ibu-ibu yang baik melahirkan anak-anak yang baik, karena mereka adalah tanah. Kalau tanahnya subur, keluar bunga mawar, ditengok cantik, dicium harum semerbak. Semua orang suka setangkai mawar yang mahal. Tak semua orang bisa memetiknya karena dikawal oleh duri-duri yang tajam. Tapi kalau tanahnya tandus, gurun pasir Sahara, yang keluar bukan bunga mawar, yang keluar adalah bunga kaktus. Ditengok tak sedap, dicium tak ada baunya, dilap-silap hidung bengkak karena tertusuk duri kaktus. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang subur mengeluarkan tanaman yang baik-baik. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus hanya mengeluarkan tanaman yang tidak baik. Walaupun suaminya Nabi Nuh, tapi kalau istrinya tak baik, keluar anak yang tak baik. Itulah dia Kan'an, anak durhaka. Mudah-mudahan semua anak-anak ibu ini baik-baik semua. Ibunya baik, anaknya baik, cucunya baik. Karena tiap malam mereka berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Semoga anakku semuanya anak-anak yang soleh, apa pula soman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu dari mulai awal mengandung, mulai hidungnya tajam karena hormon dalam tubuhnya tak normal, tersiksa. Setelah itu dia pun mulai muntah-muntah, tulang belakangnya melengkung membengkok, janin di perutnya mulai membesar, ususnya mulai tertekan, laparnya mulai normal, makannya tak normal, sampai pada akhirnya meregang nyawa. Dia melahirkan anak yang tahu sakitnya itu hanya perempuan. Ini kalau saya teruskan cerita ini, ibu ini mulai berbisik, macam tahu aja Ustaz, macam pernah aja dia mengalaminya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehebat-hebatnya laki-laki jenderal bintang 5, sehebat-hebatnya laki-laki alim ulama, tapi dia tak bisa merasakan wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Makanya kalau perempuan itu baik, maka lahirlah seorang anak bernama Musa karena ibunya solehah. Kalau perempuan itu baik, lahirlah seorang anak bernama Isa karena ibunya Maryam. Kalau perempuan itu amanah, perempuan yang amanah itu aminah, maka lahirlah seorang laki-laki bergelar Al-Amin. Tapi jangan gara-gara ini nanti bapak lalu pulang mengatakan, patutlah anak kita itu tidak aminah, patut anak kita tidak Al-Amin karena kau tidak aminah. Lalu dijawab sama ibu, kau pun ternyata tidak Abdullah, kau Abdul Setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saling menasihati, saling menjaga, saling mengayomi, saling melindungi, maka insya Allah anak-anak kita, ibu-ibu kalau memasak, banyakkan makanannya. Anak ibu berapa? 2. Di rumah sama siapa aja? Istri, suami, ada tambahan lagi, orang tua kami 1 orang. Di rumah berapa orang? 6 orang. Masaknya lebihkan sedikit, agak 12. Itu tak sedikit, banyak tuh Pak Ustaz. Gunanya tuh apa? Berbagi sedekah. Jadi sampai hari ini saya masih membagi beras, minyak, gula, kopi, teh, roti gabin, ikan sarden. Kenapa Ustaz lakukan itu? Terkenang almarhumah emak dulu, kalau di awal bulan
itu bertumpuk di dapur. Ada beras, ada minyak, ada gula. Ini dari mana nih mak? Ku simpan-simpan belanja nih sikit-sikit. Mau diantarkan kemana? Tetangga kita di belakang tak makan. Tetangga kita di depan uang kosnya, rumahnya, suaminya meninggal. Tetangga kita di sini jalan kaki, sepedanya rusak. Tetangga gini. Ternyata apa yang dilakukan orang tua, itulah yang dilakukan anak. Kemarin sebelum berangkat ke Jambi, saya belikan beberapa botol. Ini antarkan ke tetangga, ini antarkan ke sana. Kenapa Ustaz lakukan? Karena itu yang saya lihat yang dilakukan almarhumah emak saya dulu. Walaupun dia tak pernah mengatakan, nanti kalau aku mati kau buat macam ini. Tak ada. Sekalipun tak pernah dia pesankan. Dia buat saja. Ternyata terekam di kepala anak-anak. Begitu juga kalau kita lakukan tak baik. Seandainya ibu bapak menengok ada anak kecil umur 5 tahun, rambutnya pirang, kukunya dipakai kutek merah, kira-kira anak ini belajar dari siapa? Dari emaknya. Karena ditengoknya di rumah emaknya warna rambutnya merah kuning kelabu. Karena ditengok kuku emaknya hijau, pink, hitam dan ungu. Di atas black kutek, di bawah black daki. Dipakainya untuk masak bakwan. Rasanya waktu buka puasa, asin sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suami-suami yang beruntung karena istrinya adalah ibu-ibu yang solihah. Dari mana Ustaz tahu ibu ini solihah? Dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa kita nilai solihah. Jilbabnya panjang, bajunya panjang, roknya panjang. Oh, jadi kalau gitu Ustaz memperhatikan kami dari tadi? Enggak, husnuzon aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kalian yang anak lajang, yang belum menikah, mudah-mudahan Ramadan tahun depan tak lagi seperti Ramadan ini. Tahun depan udah ada yang membangun kalian. Jangan lagi bangunnya pakai mercon. Kuat, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu ulama sudah, adilnya pemimpin umara sudah, anak-anak muda terjaga terpelihara, laki-laki dan perempuan, remaja dan remaji sudah, ibu-ibunya adalah tiang negara sudah. Lalu yang terakhir adalah yang terlemah. Jari kelingking, jari paling lemah. Siapa dia? Orang miskin, fakir miskin, anak yatim, du'afa. Mereka adalah kelingking. Jangan sepele dengan kelingking. Kalau tak ada kelingking, gimana mau ngorek hidung? Kalau tak ada kelingking, gimana mau ngorek telinga? Takkan mungkin dikorek dengan jempol. Besar betul loh Bang Hidung. Kelingking jangan disepelekan. Maka di sekitar kita, tetangga kita, besok sore cari 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itu adalah tetangga kita, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ketahui berapa anaknya, ada tak suaminya, bagaimana emaknya, apakah dia miskin, apakah dia fakir, apakah dia du'afa. Tidak diterima puasa kita kalau tidak membayar zakat fitrah. Zakat fitrah diutamakan untuk tetangga yang dekat-dekat. Bawakan beras. Ughnuhum lihadzal yaum, hari raya Idul Fitri. Jangan sampai dia meminta-minta juga. Makanya zakat fitrah yang paling bagus diberikan setelah sholat subuh, sementara khotib naik ke atas mimbar. Kenapa? Karena dari sholat subuh sampai khotib naik ke atas mimbar, kalau kita berikan beras, beras itu akan dia masak hari itu. Dia tidak akan meminta-minta. La yabitu sab'anan. Orang beriman tak sanggup tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Sementara tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Lapar itu tidak bisa didefinisikan. Lapar itu tidak bisa dibuatkan kata-katanya. Cobalah anak-anak kuliah buatkan definisi lapar. Lapar menurut etimologi, lapar menurut terminologi, lapar menurut Karel Steinbrink, lapar menurut pakar ekonomi. Lapar, yang namanya lapar, dia lapar. Seminar kelaparan internasional, panitianya kenyang, narasumbernya kenyang, pembicaranya kenyang, protokolnya kenyang, pembandingnya kenyang, tidak akan menghasilkan apa-apa. Nabi tidak memakai teori, langsung merasakan lapar. Apakah siang tadi ibu lapar? Bapak merasakan lapar? Rasanya menengok mobil warna merah macam semangka, menengok orang pakai jilbab hijau macam melon.
menengok danau Singkarak, danau Toba, macam mau diminum semuanya, tak hilang haus, kering tenggorokan. Tapi begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebetulan kami masuk ke kota Jambi dari Sabah, terdengar suara azan. Lalu kemudian kata tim Ustadz Abdul Somad, Ustadz silakan minum, sudah azan. Kata saya, yakinkan dulu, jangan-jangan itu azan Jakarta. Karena di bulan puasa ini semua azan terdengar mirip macam azan maghrib. Enggak, ini udah pasti Ustaz, ini azan kota Jambi. Lalu kami pun minum. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika arhamar rahimin. Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Bismillah. Masuk 2-3 teguk air, masuk kurma. Kalau bisa yang ganjil-ganjil, 1, 3, 5. Kau udah buka? Udah. Berapa kurma? 3 Pak Ustaz. 3 biji, 3 kotak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antarkan makanan untuk mereka. Laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang beriman kalau sampai ada tetanggamu yang kelaparan. La yu'minu ahadukum, tidak diakui imanmu hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Abang kenapa beli baju hari raya ini banyak betul? Anak kita kan cuma 2, kenapa abang beli 4? Anak kita memang 2, di belakang rumah ada anak yatim 2, sebaya dengan anak kita. Ini aku yang beli, tolong kau antar. Yang membeli bapak, yang mengantar ke belakang ibu. Kenapa ibu yang antar? Kalau bapak yang mengantar nanti berkelahi. Kebetulan mak anak yatim itu cantik pula. Ini semua ini mesti dijaga, perasaan orang juga dijaga. Perbuatan baik kalau tidak dilakukan dengan cara yang baik, maka dia nanti menjadi tidak baik. Saya tak mau masyarakatnya berkelahi gara-gara Ustaz Abdul Somad. Kenapa dia berkelahi? Itulah gara-gara ceramah Ustaz Abdul Somad. Memang Ustaz radikal tak betul, otaknya sungsang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sepelekan tukang cuci yang membantumu di rumah. Jangan sepelekan tukang pel yang menolongmu di rumah. Jangan sepelekan tukang panen berondolmu di kebun. Jangan sepelekan orang yang membantumu mengangkat karet. Itu semua adalah hamba Allah. Boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada kita. Betul? Makanya kita naikkan gajinya, kita tolong dia. Ini mau habis puasa masuk ke hari raya, belikan keperluannya, tambahkan kalau kita mampu. Kalau kita tak mampu, paling tidak dengan senyuman, tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyum itu juga bagian dari sedekah. Sanggup kasih THR, kasih. Sanggup kasih kain, bagi. Sanggup kasih bubur, kasih. Tak sanggup, sudahlah. Mengasih makanan tak bisa, THR tak ada, duit tak ada, mukanya ditengok macam jeruk purut dipijak gajah satu kampung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua kebaikan-kebaikan. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, apa isi ceramah Ustaz Somad tadi di Desa Teluk? Entah, aku tak ingat apa-apa aja kata dia. 5 yang disampaikannya. Hormati ulama, mintakan pemimpin yang adil, jaga anak-anak muda, hormati perempuan ibu kita, dan muliakan fakir miskin dan du'afa. Kalau bisa jelaskan yang 5, jelaskan. Kalau tak bisa, jangan jelaskan, nanti lain bunyi penjelasannya. Apa aja yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Ada 5 dijelaskannya di Desa Teluk. Yang 5 itu apa aja? Entah, aku tak ingat apa-apa. Berkunang-kunang mata, aku ngantuk. Yang ku ingat waktu dia ceramah tuh, aku tengok muka dia cendol, emping melinjo, urap, acar. Akhirnya, nah itulah tahapan kata dia. Tapi insya Allah ceramah ini bisa diulang lagi, bisa dibagikan, bisa di-share, bisa disaksikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah berpisah, Beb. Tapi Ustaz habis ini kan pergi ke Jambi, besok pagi Ustaz pergi ke Pekanbaru. Setiap imam membaca ayat pasti Bapak teringat dengan Ustaz Abdul Somad. Salat witir 3 rakaat. Rakaat yang terakhir
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai sholat pastilah bapak doakan saya, ya Allah, Ustadz Somad itu kalau bisa gemukkan badannya sikit ya Allah. Ya Allah, Ustadz Somad itu matikanlah dia dalam la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Datang orang berkulit hitam memeluk Nabi Muhammad SAW, kuat di peluknya. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku kuat-kuat? Karena aku tak yakin nanti di akhirat bisa berjumpa dengan engkau. Engkau seorang Nabi mulia masuk ke dalam surga, sedangkan aku orang miskin susah melarat, hamba sahaya berkulit hitam. Bagaimana mungkin aku bisa bersama dengan engkau ya Rasulullah? Rasul menjawab, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan yang kita cintai adalah para habaib, yang kita cintai adalah para ulama, yang kita cintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau siapa yang kau cintai? Aku cinta sama artis dangdut. Sama dia lah kau nanti di neraka jahanam. Kalau dia tidak bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat nasuha, memperbaiki kesalahannya, maka dia pun juga akan bangkit bersama orang-orang yang baik. Kami ini banyak dosa Pak Ustadz. Dosaku pun banyak. Man kasura kalamuhu kasura sabtuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak dosanya. Di antara kita semua di tanah lapang ini, siapa yang paling banyak dosanya? Serba salah kami kita jamaah. Mau kami jawab Ustadz paling banyak dosa, nanti Ustadz merajuk berhenti langsung pulang. Mau tak kami jawab nanti payah. Jadi kami pura-pura ketawa aja lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai jam setengah 10 Ustadz Somad ceramah, sekarang jam 11 kurang 15, berarti kita sudah bersama 75 menit. Jamaahnya tetap tahan, saya tak tahan. Jamaah enak, tinggal duduk aja, duduk. Aku yang cakap dari tadi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhai Allah. Pengajian ini diamalkan sehingga Desa Teluk tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ulamanya dicintai, disayangi, diamalkan kajinya. Pemimpinnya adil dan amanah. Anak-anak remaja-remajinya dijaga jangan sampai berbuat dosa dan maksiat. Ibu-ibunya dihormati, dimuliakan. Anak yatim, fakir, miskin dan du'afa disantuni. Inilah yang membuat kita nanti bisa bersama di surga Jannatul Firdaus. Untuk segala kebaikan kampung negeri kita, maka kita baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah. Di malam bulan suci Ramadan, malam yang penuh dengan kemuliaan, barakat bulan Ramadan, barakah Nabi Muhammad, barakah solawat, barakah Ummul Quran Al-Fatihah. Jadikanlah kampung halaman kami Desa Teluk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan pemimpin kami orang yang amanah. Jadikan para alim ulama kami panjang umur, sehat, barokah, supaya kami dapat mengambil barokah ilmunya. Jadikan kami orang yang rezeki berlimpah, supaya dapat menyantuni anak yatim, fakir, miskin dan du'afa. Rabbana hablana minas sholihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, min hufazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran, minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan anak-anak kami menjadi mujahid fisabilillah, menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Ketika kami sudah tak ada nanti, mereka bangun di tengah malam berdoa, meneteskan air mata, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majelis ilmu ini, keluar kami dari Ramadan dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari jeratan hutang piutang riba.
wala maridhan illa syafaita. Ada saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, sahabat kami, tetangga kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Keluarga kami, saudara kami, bapak kami, ibu kami, kerabat kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala aziban illa zawajata. Yang lajang, yang gadis belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang sudah menikah belum punya keturunan, berikan anak yang soleh dan solihah ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunia wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha. Illa qadaitaha wa yasartaha, maka tunaikanlah, mudahkanlah ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah desa Teluk negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke desa Teluk ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau rezeki kami masih tertanam dalam tanah, naikkan ke desa Teluk ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh di tengah lautan, dekatkan ke desa Teluk ya Allah. Wa in kana mu'siran fayasirhu. Kalau rezeki kami masih sulit, masih susah, masih payah, maka mudahkanlah untuk kami supaya kami dapat berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikanlah kami rezeki supaya kami dapat berkunjung ke Baitullah, melaksanakan haji dan umrah, berziarah ke makam Rasulullah, mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya safwatullah, assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma a'inna, tolong hati kami, ala dzikrika, supaya selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami, inna intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, malaikat maut mencabut nyawa kami, yang membisikkan ke telinga kami sebelah kanan kalimah la ilaha illallah adalah anak yang dulu dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun lamanya, adalah anak yang dimandikan pagi petang, adalah anak yang dulu diberikan baju baru, anak yang disekolahkan. Dia tidak angkuh, tidak sombong. Dia yang datang merawat bapak dan ibunya pada akhir hayatnya. Dia yang mengantarkan, dia yang membisikkan talqin di telinga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami. Berapa kali dia tak menjadi, berapa kali dia tak jadi berganti baju baru karena sekolah kami, berapa kali dia terusir di majelis karena tangisan kami. Kalau dia masih hidup, maka panjangkanlah umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkanlah kuburnya ya Allah, tempatkan dia dalam surga Jannatul Firdaus ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dia dikelilingi oleh orang yang baik-baik, ma'al habib Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah kata yang tak berkenan di hati dari Abdul Somad? Alhamdulillah. Kita saling mendoakan, doa bin doa. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah Ustaz Abdul Somad. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camat. Salam.
Bella ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran, Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Bulan Ramadan bulan ampunan, siapa sangka akan menang dari belenggu nafsu dan setan. Idul Fitri akan girang, Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Banyak sedekah jangan ditinggal, malah tarawih janganlah bosan. Bayar zakat untuk ampunan, Idul Fitri akan senang. Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, bil qabul wal Sehat selalu Pak Ustaz Somad. Kita dulu beranjak sebelum mobil sertifikat keluar. Sekali lagi saya mohon kesediaannya untuk para jemaah agar kiranya tidak dulu beranjak di depan. Jemaah karena keluar untuk mobil sertifikat keluar. Datang hari air nyelap renang, sungguh pun tenang deraslah ke tepi. Anaklah zombie janganlah dikenang, kalau dikenang merusak hati. Anaklah zombie janganlah dikenang, kalau dikenang